dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, kita masih bangkit berdiri. Kita menyanyi tapi yang lebih semangat ya. Kita menyanyi Happy Yaya, Happy Yeye. Pembacaan Mazmur kita hari ini terdapat pada Mazmur pasal 85 ayat 2. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Oke adik-adik, kita bangkit berdiri. Laskar Kristus. Yeay! Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Stop Berkata Bohong. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi ini kami masih boleh beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong Engkau tuntun dan sertai kami agar kami dapat memahami firman-Mu ini dengan baik. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Laskar Kristus. Yes! Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita bernyanyi, Kubuka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, 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 sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh di dalam jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah dan berjalanlah"? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan seketika itu juga bangunlah ia. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Nah adik-adik, Tuhan itu Maha Pengampun. Ia berkuasa mengampuni dosa. Ia mau mengampuni dosaku dan dosamu, dosa semua orang. Itulah tanda kasih sayang Yesus kepada kita. Nah, Yesus juga melihat iman kepada sahabat atau teman orang lumpuh tadi. Yesus senang melihat sahabat atau teman orang lumpuh yang penuh dengan iman. Iman para sahabat atau teman membantu kesembuhan orang lumpuh. Saya juga mau menjadi teman doa bagi keluarga dan teman yang sakit. Itulah bukti imanku kepada Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat pada Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman
iman mereka. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi disitulah ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu?" Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa-dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun segera, mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Amin. Nah, adik-adik, untuk merespon cerita yang sudah kita dengarkan, kita bernyanyi. Persembahan, namun Tuhan mengingatkan kita dari Mazmur pasal 5 ayat 8, "Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau." Adik-adik, sekarang kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita menyanyi, "Terimalah persembahanku." Terima
kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk persembahan kami yang telah kami kumpulkan untuk dikelola untuk sekolah minggu agar bisa berkembang lebih baik. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Tuhan berkati agar mereka bisa cepat sembuh dengan pertolongan dokter dan obat-obatan. Kiranya mereka bisa sembuh agar bisa bersekolah minggu lagi dan bisa memuji nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga ingin berterima kasih kepadamu atas teman-teman kami yang sedang berulang tahun pada bulan ini. Ya Tuhan, berkatilah mereka agar mereka menjadi anak yang lebih baik, kakak yang lebih baik, dan segala macam. Ya Tuhan, Tuhan berkatilah kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu agar tetap setia dan semangat untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Ampunkan segala dosa kami, hidup kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama dan demikian. Kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni salah-salah kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari bahaya. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Petunjuk hidup baru kita hari ini terdapat dalam Mazmur 125 ayat 4 yang berbunyi, lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Kristus, yes! Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita menyanyi dalam suka di dalam duka, kita tetap tersenyum. Tuhan melihat kita, amin. Tuhan menjaga kita, amin. Tuhan menyayangi kita, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita tetap berdiri, kita bernyanyi, ada satu sobat.
jumpa. Dadah!